Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil akbar. Khalaqal kauna wa dabbar. Khalaqal insana summa amatahu summa akbar. Wa arsalar rusula wa akhbar. Wa anzalal qur'anal karim fihil idhatu wal ibar. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa alat tabi'ina lahum bi ihsani fi kulli asar ila yaumil mahsyar amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Tausiah saya pada kesempatan ini, tolong menolong. Mungkin kalau dalam bahasa Arabnya at-ta'awun. At-ta'awun ini artinya saling tolong menolong. Dalam Al-Quran disebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong menolonglah sesama kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini perintah, dan kemudian juga dalam hadis Nabi begitu banyak kita dianjurkan dan disuruh untuk melakukan tolong menolong. Nah, Bapak Ibu, kalau saya tanya apakah kita sehari-hari baik di rumah, baik di kantor, baik di manapun di masyarakat, kita bisa kerja sendiri tanpa pertolongan orang? Bisa enggak? Bisakah kita di rumah kerja sendiri tanpa pertolongan orang? Bisa? Kalau ada yang bilang bisa, namanya Superman atau Superwoman. Di kantor bisa nggak kita ngerjain pekerjaan sendirian tanpa ditolong orang lain? Bisa? Nggak bisa. Di masyarakat juga, dimanapun kita berada, sehebat dan sepinter apapun, tetap saja kita butuh pertolongan orang lain. Kita butuh bantuan orang lain. Betul Bapak Ibu? Kita mau dibantu orang? Kita mau ditolong orang? Enggak dijawab. Mau. Kalau ada yang enggak menjawab berarti itu malaikat itu yang ada di sini. Ya, para malaikat memang enggak perlu ditolong-tolong, dia udah kerja sendiri sesuai dengan tupoksinya. Tapi kalau manusia hidupnya pasti akan terjadi tolong menolong. Di rumah ibu-ibu lagi masak di dapur, kironyo garam ndak adu abih. Kamu minta belanjo kalua tutui de alah malam, atau mungkin sedang sahur, ke tetangga minta ke sebelah. Kemudian juga ketika kita sibuk, anak ndak adu yang menjapui, minta tolong ke kawan, tolong sekalian japui anak ambo, tak tolong. Kemudian suami istri di rumah pasti tolong menolong. Kita di kantor apalagi, laporan yang sampai ke saya dalam bentuk ketikan yang bagus, jilidan yang bagus, rapi, semuanya pasti kerja enggak satu orang. Rame-rame tolong menolong. Mungkin bahasanya kalau di
tempat bekerja, kerjasama atau teamwork. Tolong menolong juga. Nah, jadi Bapak Ibu, pada prinsipnya kita hidup ini butuh pertolongan orang dan kita butuh juga dibantu orang. Kan betul begitu ya Bapak Ibu? Kalau itu yang ingin kita butuhkan, maka caranya kita kalau ingin dibantu orang, bantulah orang. Kalau kita ingin ditolong orang, tolonglah orang. Tapi kalau kita tidak pernah menolong orang, tidak pernah membantu orang, Allah pun tidak menggerakkan orang-orang untuk menolong kita. Di padian siapa? Bahkan minta tolong pun tidak diagih pertolongan sama orang. Bantulah bu, akrajin seorang selah. Ini susah pak, ibu patin sasen seorang. Bahkan dicali saja oleh kawan-kawannya nyusasen seorang. Ada enggak orang yang bantu itu Bapak Ibu? Ada juga yang seperti itu. Nah sekarang kalau ada orang yang seperti itu, yang awak padiannya mengerajun seorang, awak caliak saja, indah awak bantu. Kalau awak tanya ke Bapak Ibu, siapa orang tuh? Jenis orang aja tuh. Pasti orangnya yang tidak namu membantu awak, inyo egois, inyo sombong, inyo ingin seorang saja. Kan betul begitu ya Bapak Ibu? Sehingga kita tidak mau membantunya. Tapi kalau ibu dan bapak ringan tangan untuk membantu, bahkan menawarkan yang bisa dibantu bu, pak, pasti ketika yang bersangkutan dilihat oleh kita perlu bantuan, kita pun langsung otomatis membantunya. Betul bu? Kenapa? Karena kita pun sering dibantunya oleh yang bersangkutan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidaklah satu perbuatan baik kecuali dibalas juga dengan kebaikan. Jadi dibalas juga dengan kebaikan. Awak senyum, orang senyum ke awak. Awak mengucap assalamualaikum. Kemudian kita juga akan dibalas dengan waalaikumsalam. Awak berang ke orang, orang berang ke awak. Begitulah hukum sebab akibat. Kita menolong orang, orang menolong kita. Kita enggak menolong orang, orang pun malas menolong kita. Kita sering membantu orang, orang pun tergerak juga membantu kita. Begitulah hukum sebab akibat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, cuman begini Bapak Ibu. Kalau ambo tanya ke Bapak Ibu, apakah kita butuh pertolongan orang? Betul? Apakah kita butuh bantuan orang? Betul? Ketika ditanya butuh, iya jawabnya. Tapi sekarang pertanyaannya, kenapa kok kita enggan membantu orang? Kenapa kok kita mikir-mikir membantu orang? Kok kita sungkan-sungkan membantu orang? Kok kenapa kita tidak otomatis diminta dulu baru membantu orang? Padahal tadi pertanyaan sebelumnya, awak butuh bantuan. Awak butuh pertolongan. Kalau yang betul jawabannya kedua, kalau ditanya apakah betul kita butuh pertolongan, maka jawabannya kita harus menolong orang. Apakah betul kita membutuhkan bantuan orang, maka kita membantu orang. Hukum sebab akibat itu tidak sepihak. Itu kan kelamaan di awak sih. Awak ditolong orang, tapi awak tidak menolong orang. Itu tidak ada ceritanya dong. Bahasa awaknya kelamaan di awak sih. Awak minta tolong, minta bantu, tapi inyo tidak bantu orang. Nah. Awak susah nyepat dia sih. Itu hanya terjadi sekali Bapak Ibu. Dalam hukum sebab akibat dalam pergaulan, ini akan terjadi keseharian kita seperti itu. Bahwasanya kalau kita membantu orang, kita akan dibantu orang. In asantum li anfusikum wa in asatum falah. Kita berbuat baik, contoh membantu orang, orang pun akan membantu kita. Kalau kita tidak berbuat jahat dan sebagainya, akan balasan pun akan dapat. Jadi Bapak Ibu, oleh karena itu marilah kita menjadi makhluk
yang disebut dengan makhluk sosial, makhluk yang saling bantu-membantu, karena tidak ada satupun di antara kita yang sempurna, termasuk gubernur pun pasti minta bantuan orang, tidak ada yang sempurna. Ada cerita 3 orang masuk gua, nggak bisa keluar 3 pemuda itu, dan kemudian kepala dinas, kepala badan pun tidak sempurna, atau gelarnya pun ada yang profesor pun tidak sempurna, tetap juga minta bantuan orang, maka dialah namanya manusia yang selalu minta bantuan orang, apalagi manusia itu dasarnya lemah, yang dasarnya itu juga banyak kekurangan. Siapapun dia, istri kita, suami kita, teman kita, atasan kita. Nah, cuman sekarang bagaimana supaya orang membantu kita? Maka syaratnya, caranya kita bantu dia, kita bantu orang. Oleh karena itu Bapak Ibu, perbanyaklah kita membantu orang. Ini dalam surah Al-Ma'un, ciri-ciri orang yang mendustai agamanya, wa yamna'unal ma'un, yaitu orang-orang yang enggan menolong orang lain dengan hal-hal yang bermanfaat, yang berguna. Ini ciri orang yang mendustai agama, yang tidak mau atau enggan menolong orang lainnya. Terus dalam hadis, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selama dia menolong saudaranya. Jadi Bapak Ibu, Allah akan menolong kita, Allah akan membantu kita, kita menolong orang lain. Begitu kata Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah, tentu dibalikan. Allah tidak akan menolong kita kalau kita tidak menolong orang lain. Jadi Bapak Ibu, kalau dibalik lagi pertanyaannya, apakah kita butuh pertolongan? Iya. Apakah kita butuh bantuan? Iya. Maka kalau itu kita inginkan terpenuhi, tercapai, bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita? Bantu orang lain. Tolong orang lain. Awak ingin mendapat rezeki banyak dari Allah. Uang banyak, rezeki banyak, ba'acaronya agih sedekah pada orang lain. Jadi memancing supaya Allah turunkan rezeki kepada kita, kita bersedekah. Pak, dadu piti Pak, abuku termasuk orang miskin, tidak ada kategori miskin kalau kita mau berinfak, kalau zakat, ya tidak bisa orang miskin. Tapi kalau bersedekah, berinfak, wa mimma rozaqnahum yunfikun, itu kepada siapa saja yang mendapatkan rezeki dari Allah, nyinfakkan. Untuk memancing rezeki Allah akan datang berikutnya banyak. Begitu hukum sunatullah qauliyah yang ada dalam Al-Quran dan sunatullah kauniyah yang ada di alam, terjadi sebab akibat tolong menolong karena kita juga membantu menolong orang lainnya. Jadi Bapak Ibu, kita sebetulnya pasti akan mendapatkan bantuan-bantuan karena kita membutuhkan. Ada yang sederhana Bapak Ibu. Membantu orang tuh nggak susah. Orang bertanya kawa, Pak, tanya cie, kapasa ba'a caronyo, itu juga sudah membantu orang. Tapi kalau awak ndak menjawab, tanya ke situ, atau bahkan ada nyusasi-sasian jawabnya, bisa tabaliak kepada yang bersangkutan, ketika inyo pun sase, ketika inyo butuh, akan berlaku pula yang sama. Itu hukum sebab akibat. Patang ambo dari Jakarta ke Padang. Sekonyong-konyong ada anak muda tibu menamu ambo, Pak, iku yo pesawat yang ke Padang. Toh mau jawab, iyo, abah dia, iyo ambo baru sekali kok, tolong bantu ambo, ayolah, ikut si ambo, anyu ikut ambo sampai naik pesawat. Anak muda tapi baru sekali. Apa susahnya kita menjawab iya, dan apa susahnya kita menjawab ayo ikut sama saya. Kan enggak susah. Padahal yang nyu enggak tahu kalau yang nyutanya gubernur. Ajudan ambo, ada bingung-bingung sih mang alo tanya ke gubernur.
Dan ambo pun ndak lo bertanya, oh urusan itu le tuang. Ah, ambo kok gubernur, atanya ke ajudan ambo. Yang dapat pahala ajudan. Ambo ndak nemu, ambo ingin dapat jo pahala. Mumpung ada peluang buat pahala, awak jawab sih, yo. Kebetulan naik bis. Patang jauh peristiwanya, ambo hal duduk. Ibu-ibu jo anak nyo gendongnya. Abis sabi ibu, duduk bu. Kecik orang di muka. Iko Pak Gubernur orang. Tahu enggak itu Pak Gubernur keciknya? Enggak tahu Pak, itu Pak Gubernur mah aja. Itu gubernur awak tuh mah aja. Agak bergelantungan gitu kan. Sementara ibu tadi awas duduk. Indah ada urusan gubernur, indah ada urusan presiden atau siapa pejabat yang namanya kan mencari pahala, banyak caranya. Kan ada keluar pitir, ada keluar pitir. Tapi nanti satu saat, ambon ndak tunggu-tunggu, ambon ndak minta-minta, ketika ambon dalam karena susah, tiba si orang membantu awak. Di mana tibunya membantu kok? Dekano dulu pernah kita bantu orang. Ada cerita 3 orang masuk gua, nggak bisa keluar 3 pemuda itu. Pak caranya supaya pintu gua kota buka. Ini Rasulullah yang menceritakan. Inyo sabilah pertolongannya kepada orang. Ya Allah, ambo dulu menolong anak buah ambo. Ambo agi pitinya langko-langko. Ambo agi pitinya untuk membeli kambing. Ambo tenakan ambo agi sadonya ndak ada mau kurang-kurangi. Kebuka pintunya. Pintu gua. Banyak lagi contoh yang lainnya. Amal kita itu bisa dijual kepada Allah. Bisa dipalagaan kepada Allah untuk kepentingan kita. Supaya kemudian apa yang kita minta dikabulkan oleh Allah. Apalagi di antara kita sendiri. Jadi Bapak Ibu, awak ingin ditolong tapi tidak ingin menolong. Awak ingin dibantu tapi tidak ingin membantu. Kan tidak bantu. Jadi hukum sebab akibat akan terjadi di muka bumi ini. Oleh karena itu marilah Bapak Ibu perbanyak menolong orang lain. Jangan sepelekan orang datang ke rumah kita minta tolong. Apa saja yang kecil-kecil kalau bisa kita tolong, kita tolong. Cuman kadang-kadang ada hal-hal yang terkait dengan pekerjaan yang juga perlu diatur sistem manajemen pemerintahan. Jangan sampai lo ambo jadi gubernur, kerajo ambo mantan tature lo dekano kamu menolong orang. Tentu tidak mungkin. Jangan lo ambo jadi gubernur, kerajo ambo menjago satpam, pos. Dekano ingin berbuat baik pada orang. Tentu tidak demikian. Ada bagian-bagian pekerjaan kita masing-masing, tapi kita upayakan 24 jam yang kita lalui setiap hari, itu upayakanlah kita untuk membantu dan menolong orang lain. Tanpa ada beban jabatan yang kita miliki. Biarkanlah jabatan itu ada, tapi kita pun sebagai manusia akan ditolong orang. Suatu saat mogok mobil kita di jalan. Yang ada cuman kita dengan sopir. Ditunduh seorang tidak bisa. Kiranya tibulah orang berhenti menyapu awak, kemudian nyobantu atau awak ditunduh. Nyobantu awak. Setelah selesai baru mencari, kiranya orang yang membantu kok, orang yang dulu pernah awak bantu. Ini tidak tahu pula bahasa yang dibantu kok orang yang pernah membantunya. Begitulah hukum sebab akibat. Bapak Ibu, tapi kalau awak tidak pernah membantu orang, ngogok di jalan, cari apa dia yang salah? Inyo orang sampili. Inyo awak sih nanya bantu doh. Mungkin begitu. Minta tolong pun gak dibantu orang. Minta-minta pun gak diagia. Tapi kalau dia murah, suka membantu orang, berabui orang membantu. Ini hukum sebab akibat Bapak Ibu, yang kalau kita menolong orang juga akan dapat. Nah, cuma dibatasi oleh Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi tolong menolonglah dalam kebaikan. Jadi kalau yang buruk enggak boleh ya. Tolong menolong dalam kejahatan enggak boleh. Ya, itu salah satu udah pasti.
tapi dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Mudah-mudahan kita pun demikian. Nah, ibu-ibu dengan bapak-bapak. Kadang-kadang awak ingin ditolong oleh suami. Caranya bah, tolong suami. Suami ingin ditolong oleh istri. Betul? Tolong istri. Tapi suami ingin ditolong tauri oleh istri. Istri ingin ditolong tauri oleh suami. Ada akan berlaku hukum. Suami ingin dihargai oleh istri. Iya, tapi suami hargai istri. Istri ingin dihargai oleh suami. Istri menghargai istri. Pasti. Istri menghargai suami. Pasti. Pasti bisa. Kenapa? Kalau tidak, nggak mungkin terjadi. Awak ingin dihargai, dihormati oleh istri, tapi awak tidak pernah menghormati istri. Awak ingin mendapatkan kata-kata santun dari istri, berkata santunlah suami kepada istri. Istri ingin mendapatkan kata-kata santun dari suami, berkata santunlah kepada suami. Pasti akan muncul sebab akibat. Nah, kini evaluasi Bapak Ibu, suami awak berada di rumah, istri awak berada di rumah. Nah, kalau kurang menghormati kita, berarti kita yang kurang menghormati dulu. Sambung misalnya awak ada konflik, maaf dulu, pasti nanti akan dimaafkan. Senyum dulu, pasti akan senyum kemudian. Begitulah hukum sebab akibat. Oleh karena itu marilah kita termasuk hamba Allah yang penyayang, penyantun, yang juga sering membantu orang lain, walaupun yang kecil-kecil insya Allah akan dicatat sebagai amal soleh dan akan berbalik kebaikannya tidak nanti di akhirat sebagai investasi, tapi di dunia pun kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang cukup banyak. Kalau ada yang hidupnya susah, berarti dia orang yang juga jarang membantu orang lain. Mudah-mudahan ibu-ibu ini susah apa senang? Susah apa senang? Alhamdulillah, senang berarti karena ibu-ibu suka menyenangkan orang lain juga. Apa-apa ibunya oleh susah senang? Senang, alhamdulillah. Berarti anak buahnya Pak Afriwadiko senang sadanya. Insya Allah. Berarti tunjangan daerah tidak perlu tambah lidah. Dekano ala senang sadanya. Gaji ketiga balai tidak usah diagih anak. Iya Bu? Enggak. Berarti tidak senang ya. Oke lah, demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat, insya Allah. Dan ini tausiah juga buat saya sendiri, dan tentunya bermanfaat mudah kepada kita semua. Mohon maaf kalau yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.